Jadi, sepertinya gadis itu dibawa ke rumah sakit dan dia meninggal. Dia sudah mati. Seorang ibu muda tewas usai dianiaya di tempat parkir dan peristiwa itu direkam oleh salah satu pelaku. Aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu. Penyerang itu adalah seorang gadis remaja yang terus cekikikan saat ditanya di ruang wawancara polisi. Sialan, ini bikin aku ngerasa bakal masuk neraka, serius. Aku akan mengungkap plot jahat Antonetta Stevens dan Janine Gonzalez serta kebohongan mereka. Aku Angela Levy, ini Crime Fix. Pada 11 Agustus 2022, Antonetta Stevens hanya tinggal beberapa menit sebelum membuat pilihan. Pilihan itu akan berakhir dengan kematian seorang wanita dan dia serta saudari tunangannya Janine Gonzalez yang berusia 17 tahun didakwa atas pembunuhan. Kasus ini terjadi di Gwinnett County, Georgia, dekat Atlanta. Ashley Bocanegra, 30 tahun, adalah ibu muda yang mungil dan cantik. Putranya baru 7 tahun. Dia manajer toko Floor and Decor. Dan salah satu karyawannya menarik perhatiannya. Daniel Gonzalez dan Ashley menjalin hubungan di kantor. Namun ada masalah yang lebih besar dari sekedar hubungan dengan bawahan. Daniel menjalin hubungan dengan Antonetta Stevens, 27 tahun, dan mereka sudah punya anak. Janine, adik perempuan Daniel, sedang berkunjung ke kota dari Buffalo. Saat Antonetta tahu pasangannya berselingkuh dengan bosnya, ia sangat marah. Bersama-sama, Antonetta dan Janine menyusun rencana agar Ashley menyesal pernah bertemu dengan Daniel, dan mereka membiarkan emosi mereka mengalahkan rasa kemanusiaan. Rencananya, Antonetta Stevens akan memancing Ashley Bocanegra ke kompleks apartemen mereka menggunakan ponsel Daniel. Dan semoga saja Ashley akan terpancing. Dan itu berhasil. Saudara di perahu. Itulah perahunya. Kamu di perahu. Aku rasa dia pergi bersama rombongan. Antonetta berbicara, Janine berjalan di belakangnya, merekam dengan ponsel. Kamu melihat Antonetta mengetik pesan, lalu Janine tampak bertanya padanya apa yang dia katakan. My shins hurt like that. Antonetta terus mengetik pesan. So does she see us? Dan dia berjalan pergi. Oke. Oh, dia tak bisa pergi karena aku masih akan mengejarnya dan berkata, Di mana dia? sekarang dia sedang memegang ponsel ini. Apa-apaan ini? Di dekat kolam renang. Ya, aku bisa handle ini. Aku dapat HP sialan lalu. Oh, enggak. Ini gila. Kakiku. Ngebas. Aku turun ke kamu. Baik. Aku hampir jatuh. Kamu mau kemana? Dia kira kita akan ke sini. Iya. Ini butuh 5 menit. Kamu tahu, cewek itu, lihat dia di sana. Saat Ashley tiba, Antonetta menyergapnya di tempat parkir kompleks apartemen Mill Creek. Dia mulai memukulinya dengan kejam, sementara Janine menyemangatinya dan merekam semuanya dengan ponselnya. Lepaskan rambutku. Lepaskan. Lepaskan rambutku. Pergi dari sini. Lepaskan rambutku. Lepaskan rambutku. Lepaskan rambutku. Lepaskan rambutku.
Kamu akan bangun. Lepaskan rambutku. Minggir, sialan. Lepaskan rambutku. Minggir, sialan. Kamu sudah lepaskan rambutku. Videonya sangat mengerikan. Pukulan yang diberikan Antonetta kepada Ashley sangat brutal. Aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu, si Alan. Berhenti. Kamu tampak tak menangis karena aku siap lakukan hal terburuk sekarang. Cukup. Baiklah, nak. Kamu mau ini, Janin? Iya, aku mau. Pemukulan berhenti, tapi ejekan masih berlanjut. Kita serang dia demi ponsel itu. Aku selesai. Tidak, aku selesai. Sekarang giliranmu yang diserang. Aku selesai. Kami menyerang. Kamu mau ponselnya, lawan kami berdua. Kamu mau ponselnya, lawan kami berdua, dasar jalang. Datang pagi, aku bisa kerja semalaman. Aku akan lapor ke kantor pusat loh, kamu menindas karyawanmu. Dan mempersulit mereka karenanya. Ya, hubungi aku di pengadilan besok. Datang ke depan rumahku, kamu akan dihajar lagi. Dengan pemukulan brutal seperti itu terjadi di siang bolong di tempat parkir kompleks apartemen, tidak heran seseorang menelepon 911. Ashley Bocanegra dibawa ke rumah sakit, menderita luka yang sangat serius. Petugas polisi Gwinnett County mendatangi apartemen Antonetta Stevens untuk menyelidiki kejadian tersebut. Antonetta sudah siap bercerita. Tapi itu hanya sekedar cerita. Sebuah cerita. Gadis ini, dia datang ke rumahku. Dia mau meniduri tunanganku. Dia manajernya di sana dan terus memaksanya berhubungan seks setelah dia mengakhirinya jika tidak akan dipecat. Kami bertengkar karena dia mendekati rumahku, padahal rumahnya jauh dari sini. Apakah semua orang ada di rumah sekarang? Hanya aku. Gadis itu sudah pergi. Apa yang dikatakan Antonetta kepada petugas sangat berbeda dengan apa yang kita lihat di video yang direkam oleh Janine. Kami tidak akan sembarangan masuk ke apartemenmu. Sekarang hanya kalian berdua di rumah. Patah hati. Dan adikmu? Oke. Seorang perempuan datang ke rumahku. Kita akan pastikan semua orang aman, karena ada pihak ketiga yang melapor. Dia bukan adikku, tapi kakak iparku. Apakah dia terlibat? Dia ada di sana. Kalian berdua sedang bertengkar. Apa kalian akan pergi? Tidak, kami tidak bertengkar. Oke. Jadi ayo kita masuk. Jadi? Oke, perlahan saja kamu mendatangi perempuan yang tidur dengannya. Dia? Ya, saudariku yang lain, aku sudah mengenalnya selama 5 tahun. Kami di sini bersama-sama dari utara. Jadi dia memang bekerja. Dia bekerja di Floor and Decor. Dia sudah tidur dengan manajernya dan itulah orang yang ada di sini. Ya, oke. Dan aku sudah merasakannya sejak beberapa waktu lalu. Oke, kemarin aku berjalan ke Quick Trip. Aku melihat mereka berjalan bersama. Dan kamu seorang wanita, kamu tahu intuisi kita. Aku tahu itu gadisnya. Aku sudah pernah melihatnya. Kami bertengkar kemarin. Dia mengakhiri hubungan itu. Semuanya baik-baik saja. Pagi ini dia menelpon, mengirim pesan ke seseorang mengatakan bahwa dia akan datang ke sini. Aku menunggunya. Dan kemudian aku berkelahi dengannya karena aku sangat marah. Aku sangat patah hati. Lihat, aku mulai mengemas barang-barangku kemarin. Tidak ada yang benar-benar masuk ke dalam tas. Aku benar-benar tidak fokus sekarang karena ini adalah orang yang ingin aku ajak menua bersama. Ini adalah orang yang ingin aku bagi hidupku dengannya. Dan aku merasa kotor, aku merasa jijik, aku merasa patah hati. Dan aku merasa masih bisa bertahan. Oke, tapi aku baik-baik saja sekarang. Aku tidak akan keluar dan membenci siapapun. Aku bukan ancaman bagi masyarakat. Aku hanya sangat patah hati. Orang yang kutinggalkan telah melakukan hal itu. Kami memastikan semua orang aman karena mendapat telepon. Dia di sana dan melihatnya. Dia baik-baik saja, kami tidak bertengkar. Begitu juga kalian. Dia datang agar kalian bisa menemukannya. Tidak, dia ke sini untuk menemuinya, lalu kutangkap dan kupukul. Petugas berseragam pergi, lalu Antonetta dan Janine melanjutkan hari mereka. Beberapa jam setelahnya, detektif kembali ke apartemen Antonetta dan Daniel.
Saya tahu ada beberapa gadis yang sedang berjalan. Mereka pergi ke Quick Trips. Para detektif membawa kabar buruk tentang Ashley. Hai, saya detektif starter dari kepolisian Gwinnett County. Saya butuh internet Anda? Ya, halo. Hey, ini detektif Poppy, Sersan Poppy. Hai, itu saya. Kami tidak tahu kalau ada insiden yang terjadi tadi. Ada yang menelpon soal itu setelah itu? Tidak. Memangnya harus ada yang menelpon? Ya, kami baru saja mendapat telepon lagi tentang itu. Sepertinya gadis itu pergi ke rumah sakit. Oke. Dan dia meninggal. Dia meninggal. Dia sudah tiada. Tapi kami tahu ada semacam pertengkaran yang terjadi sebelumnya. Itu dilakukan bersama dan dia datang ke sini. Ya, kami mengerti itu. Tapi kami karena itu, ya aku bukan orang seperti itu. Aku paham, namun kami perlu berbicara dengan kalian dan mendapat pernyataan resmi. Maaf banget soal itu, bukan maksudku. Aku lagi banyak pikiran belakangan ini. Aku punya depresi bipolar dan aku sedang mengalami banyak hal sekarang. Dan kamu tahu, aku datang ke sini dari utara bersama tunanganku. Itu dia. Aku datang ke sini bersama tunanganku. Ya, jadi aku bilang aku punya seorang saudari. Oke. Aku ke sini dengan tunanganku untuk memulai hidup baru dan membeli rumah. Aku tak pernah menyangka dia ternyata selingkuh dengan seseorang di tempat kerja. Ashley Bocanegra meninggal akibat pukulan dari Antonetta Stevens. Ini kini jadi penyelidikan pembunuhan. Detektif berbicara dengan Daniel, kakak Janine, dan tunangan Antonetta. Dia sama sekali tidak tahu bahwa Ashley telah meninggal. Tolong, saya benar-benar tidak terkait dengan itu. Saya hanya tidur di sana dan terus menangis. Saya tidak bisa membawanya begitu saja. Saya yang melakukannya. Jadi dia adalah istrimu secara adat. Dia pacarmu. Gadis satunya adalah adikmu. Kami akan kembali dan bicara lagi. Saya tahu kamu punya anak, tapi sementara kamu tetap di sini bersama mereka. Kami akan membawa dia ke atas dan bicara dengannya. Dan adikmu akan pergi. Jadi hanya 2 mobil, jadi 1 mobil lagi, itu saja. Lalu kita akan lanjut dari situ. Oke? Iya, Pak. Sudah berapa lama kamu bersamanya? Kita 1 tahun. Kita 1 tahun, ya. Kamu kenal Ashley? Iya, Pak. Bagaimana kamu kenal Ashley? Kalian punya hubungan emosional. Mereka bertengkar tadi siang, sementara kamu tidak tahu apa-apa soal itu. Saya diberitahu saat tidur, dia membuka ponsel saya dan tahu ada pesan dari 911. Dia memberikannya padaku. Tampaknya belum disentuh. Iya. Dia mengirim pesan ke wanita itu dan bilang, "Hei, dia bertingkah seolah dia itu aku. Aku yakin dia mungkin masih punya pesannya." Dia mengirim pesan, bertingkah seolah dia itu aku. Katanya, "Hei, istriku menendangku." Padahal dia bukan istriku, tapi dia bilang begitu. Itu yang dia katakan sebelum mengusirku dari perusahaan. Dia pada dasarnya sakit hati cara dia merasa terhadapku. Daniel memberikan ponselnya ke detektif yang menemukan bukti pesan teks dari Antonetta ke Ashley beberapa jam sebelumnya. Kamu di mana? Aku perlu bertemu. Aku di tempat tidur, ingin kamu di sini. Temui aku, please. Aku sedang kacau. Aku diusir. Kamu serius? Itu yang tidak aku lakukan. Iya, biar aku yang taruh. Itu yang tidak aku lakukan. Biar aku pakai baju dulu. Oke, aku di luar dan mau datang sekarang. Berapa lama? Sekarang aku ambil kunci dulu. Itu sangat penuh harapan. Aku sudah di bawah untukmu. Aku tidak. Tunggu. Aku ambil barangku dulu lalu ke sana. Temui aku di belakang. Aku tidak mau masalah. Sering lihat ini, lewat belakang, ke arah sana. Seperti... Aku punya mobil dan melihat dia dengan mobilku. Dia mungkin akan lari kembali ke arah sana. Lewat belakang, apakah ke arah sana? Pasti itu. Ini parah banget, bro. Aku tahu. Apa dia luka? Kayak parah banget. Jadi? Jujur, aku nggak akan bikin keributan atau berteriak. Aku tidak akan menelpon, hanya ingin tahu. Ya, kami ditelepon rumah sakit waktu itu. Dia sebenarnya sudah meninggal. Enggak, jangan bercanda. Enggak, tolong. Tolong berhenti bercanda. Tolong berhenti bercanda. Duduk, tolong, duduk. Tarik napas saat Daniel menangis mendengar kabar kematian Ashley.
Adik perempuannya ada di ruang wawancara kantor polisi. Janine tampaknya sama sekali tidak tahu. Sekarang dia menjadi tersangka dalam penyelidikan kasus pembunuhan. Pembunuhnya beracun. Hampir jam 1 pagi, Janine sadar dia menyaksikan seorang wanita dipukuli sampai mati beberapa jam lalu. Saat duduk bernyanyi, menunggu Detektif Carter dan Detektif Araya. Antonetta Stevens ada di ruang interogasi lain. Ya, saya ingin tahu berapa lama lagi detektifnya akan datang. Oh, Mereka sudah datang dan akan segera bicara dengan Anda. Para detektif membiarkannya menunggu. Dia duduk sebentar dan tampak tidak senang dengan hal itu. maaf mengganggu. Tapi apakah Anda tahu kapan mereka akan masuk? Saya sama sekali belum tidur. Atasan baru memanggil mereka ke kantor. Jadi mereka akan kembali dalam 5 jam. Oke. Kamu mau air atau semacamnya? Tidak, hanya saja aku belum tidur sejak tadi malam. Aku benar-benar melewati hari dan malam yang panjang. Dan aku paham, ini semua sukarela. Jadi aku memang ingin, kamu tahu. Oke, seperti yang aku bilang, aku akan cek kesiapan mereka. Satu lagi. Halo? Kita segera masuk. Oke, hanya saja aku pegang ponselnya. Aku mengerti. Ini Kamu tahu? kita harus selesaikan sekarang. Kami ada Kamu tahu? beberapa hal prosedural yang harus kami urus. Jadi beri kami beberapa menit. Oke. Antonetta duduk lebih lama. Hey, halo. Maaf, jadi lama. Carter dan Araya pun siap mendengar apa yang ingin dia sampaikan. Kamu paham semua hak yang sudah saya jelaskan? Ya. Ya, oke, maaf. Setelah mengetahui hak-hak ini, ingin berbicara dengan kami sekarang? Ya, saya memang ingin berbicara dengan pengacara karena situasinya sangat sensitif. Saya ingin sampaikan, saya tidak pernah berniat untuk menyakiti siapapun. Itu bukan maksud saya. Saya benar-benar menyesal atas apa yang terjadi dengan wanita muda itu. Saya juga ingin sampaikan, itu bukan niat saya untuk terlibat pertengkaran dengan dia hari ini. Dia datang ke tempat tinggal saya mencari tunangan saya. Kami bertengkar, saya dipukul. Kami berkelahi. Saya merasa sangat bersalah dan tidak tahu harus bagaimana. Semua ini terasa terlalu berat. Pertanyaannya terhenti. Ashley telah meninggal. Sementara Antonetta Stevens meminta pengacara, ia juga tanpa malu berbohong. Para detektif kemudian mengalihkan perhatian mereka kepada Janine. Hey. Menurutku di sini sangat panas ya. Apa yang dirahasiakannya dari sini? 30 tahun. Di mana yang 30? Aku bersumpah itu cuma, Mbak, kamu pikir itu memang begitu? Aku tahu, aku bertemu denganmu di SSC, di apartemenmu. Ya, aku detektif Carter. Ini detektif Orion. Dia masih mencoba memahami semuanya. Mereka berbincang singkat dengan Janine, lalu membahas masalah utama. Sebenarnya, apa yang terjadi sebelumnya hari itu? Ceritakan saja secara singkat, karena aku tidak di sana dan baru mengikuti kasus ini. Jadi, apa yang terjadi? Jadi begini. Aku mulai dari awalnya. Oh, oke. Jadi sejak aku di sini, mereka nggak akur. Jadi ya, mereka sering bertengkar atau apalah. Jadi kakakku sebagai laki-laki selingkuh. Seperti biasa, dia merasa kurang dihargai, lalu menganggap selingkuh tidak apa-apa dan menceritakannya padaku. Dia cerita ke aku dan siapa dia selingkuh. Sekarang, aku dan saudari tiriku, maksudku bukan saudari tiri, tapi iparku. Kami sangat dekat, benar-benar dekat. Kamu mengerti maksudku? Dia itu lebih seperti saudara perempuan bagiku daripada kakakku sendiri, kamu tahu? Iya, jadi kami memang sangat dekat. Jadi, begitu dia memberitahuku, aku langsung berpikir, biar mereka saja yang memberitahunya.
Pelatih perempuan, iya kan? Jadi apalagi setelah dia memberitahuku apa yang dia lakukan, dia ingin melakukannya bersama dia. Aku langsung berpikir akan memberitahunya agar dia tak melakukannya dengan dia. Aku menunggu karena ragu dan tak ingin memperkeruh suasana. Apalagi mereka sudah punya masalah. Jadi, aku berpikir, mungkin semuanya akan terbongkar sebelum aku harus mengatakan apa-apa. Itu memang terjadi, tapi aku tetap memberitahunya. Jadi, 2 hari sebelum hari ini. Kami santai saja. Dia bekerja, lalu Daniel membuatnya kesal. Kami hanya mengobrol. Sekarang aku seperti, aku lupa bilang. Tapi ternyata tidak lupa. Aku bilang, ceritakan padanya. Dia bilang, kita akan selingkuh atau semacamnya. Dia bilang, oh benar. Dia menyuruhnya bilang, terserah. Aku seperti tidak ada waktu untuk memberitahuku karena dia akan marah padaku. Janine menjelaskan bagaimana dia dan Antonetta memergoki Daniel berbohong serta melihat Daniel dengan Ashley. Oke, jadi kami berjalan ke Quick Trip. Saat kami berjalan ke Quick Trip, mereka berdua berjalan bersama ke Quick Trip. Mereka belum pergi, kami juga belum datang. Antonetta bertanya, itu Dania yang berjalan. Sekarang dia di sana, seperti siapa itu? Dia bilang, oh itu Maragrona atau siapa aja. Perlu diingat, sebelum kami berjalan ke Quick Trip, kami sudah bertanya, saat kamu istirahat, bisakah kamu mengantar kami ke toko? Dia bilang dia tidak bisa pergi saat istirahatnya. Waktu lihat Domonga, kamu bilang nggak bisa keluar saat istirahat, tapi malah ke toko. Jadi sekarang dia kesal. Kamu tidak bisa mengantarku ke toko. Sekarang, kamu jalan sama cewek yang baru saja dia jelaskan ke aku seperti apa penampilannya. Dan memang sesuai dengan deskripsinya. Janine melanjutkan cerita tentang Antonetta yang mengusir Daniel dari apartemen. Jadi dia diusir, ya sudah. Lalu, sepertinya dia datang untuk menemuinya. Dia diusir, aku tidak tahu. Dia mengirim pesan. Aku tidak yakin itu apa, tapi sepertinya dia datang untuk menemuinya, karena dia sedang diusir. Dan Antonetta melihat pesan-pesannya. Jadi, dia memutuskan. Sekarang dia akan menemuimu, dan aku akan menghajarnya, karena kamu baru saja menyelamatkanku kemarin. Begitulah caranya. Jadi dia akan datang. Jadi Antonetta, aku dan dia akan menghadapinya. Kami pergi. Dan dia datang ke rumah. Kamu tahu, pertengkaran besar. Itu pertengkaran besar, jadi setelah bertengkar. Kami ambil ponselnya dan akan menelpon suaminya untuk memberitahunya kalau dia kegatelan. Dia tahu, karena dia dihajar habis-habisan. Dan itu benar-benar menakutkan. Siapa yang sedang bertengkar? Gadis itu, kau tahu. Siapa saja? Tidak. Gadis, kamu. Aku tahu kamu melakukannya, meski sedikit. Kata kamu, itu sahabatmu. Ceritakan tentang itu. Tapi aku nggak sampai gila, karena dia kecil banget. Kamu saja sudah cukup. Aku nggak perlu mukulin atau nyeret dia. Aku cuma pukul sedikit, lalu selesai. Kamu mulai beraksi dari mana? Aku nggak tahu. Aku nggak tahu. Janine mengakui bahwa dia tak hanya menonton pertarungan, tapi juga ikut memukul beberapa kali. Apa yang membuatnya berhenti? Oh. Aku tidak tahu. Oh tidak, itu pertanyaan yang aneh. Seperti apa yang dia katakan? Atau Ashley maksudku. Dia memang seperti itu. Dari semua pertengkaran yang pernah aku alami, aku belum pernah melihat orang tetap bicara saat bertengkar. Seperti dipukuli, tapi masih berbicara. Aku tidak pernah meleset di situ. Apa katanya? Dia cuma, kamu tahu, ngomongin yang jelek-jelek aja. Janine nggak mau sama kamu, itu katanya tentang aku, cuma gitu aja. Iya. Itu nggak kayak... Itu pertengkaran aneh banget. Dia cuma... Terus aja ngomong gitu. Dia bilang, aku kakaknya Jenna. Dan dia cuma ketawa-ketawa ngomongin segala macam hal. Itu aneh banget. Dia orang yang aneh. Nggak pernah. Gimana itu bisa terjadi? Carter dan Araya tahu Janine tidak sepenuhnya jujur. Jadi mereka menemuinya dengan info dari kakaknya. Iya, kami emang sempat ngomongin soal berantem.
Kayak kami ngomongin itu malam waktu kami lihat mereka bareng. Terus akhirnya jadi kayak gitu. Iya. Dan kalian ngelakuinnya dengan ngirimin pesan ke dia lewat ponsel adikmu. Iya. Jadi dia nggak tahu kalau kalian bakal datang dan ngajak dia berantem. Aku nggak tahu pesan yang dimaksud, seperti sudah aku bilang. Aku memang nggak sopan saat chat, dan aku yakin dia tersinggung. Itu lucu banget. Jadi ya, Kamu yakin itu pesan teks buat bertengkar atau ada hal lain? aku nggak tahu. Kamu nggak tahu mau apa ke cowok, tapi kamu jujur. Jadi dia memang terbuka. Pintar, itu langkah cerdas. Karena kamu bilang, mereka pulang dari pantai atau semacamnya. Dia nggak akan langsung datang begitu saja. Kamu tahu, Vancouver, kalian memang pintar mengakali cewek itu. Tentu, dia tahu demi kebaikan, dia akan kembali dengan para tukang kebun. Jujur. Dia memintaku baku hantam pukul 5 pagi. Saat itu, aku doko. Jika kita datang, dia akan pergi dan selesaikan ini di luar. Jadi, kita tak melawannya. Tapi sebelumnya, di hari itu, dia tidak tahu kalau dia sedang masuk ke dalam sebuah pertengkaran. Iya. Enggak, dia sudah meninggal. Aku tahu itu gila banget. Kamu tahu penyebab dia meninggal. Karena bertarung dengan Luka-luka yang menyebabkan kematiannya. hari ini ada autopsi. Tapi itu adalah akibat dari luka yang dia alami saat perkelahian. Itu benar-benar gila. Bagaimana perasaanmu tentang itu? Itu membuatku merasa seakan masuk neraka, jujur saja. Iya. Itu benar-benar gila. Itu memang gila. Dia bukan gadis besar. Tidak, dia bukan. Janine mungkin tidak masuk neraka malam itu, tapi pasti masuk penjara. Dia terkikik saat menceritakan pemukulan brutal yang dialami Ashley. Sepatunya rusak. Saya tidak ingat. Daniel minta maaf. Saat saya buka pintu dan melihatnya, saya langsung, oh. Dan saya membanting pintu karena dia babak belur. Dia memang melakukan itu. Dia memang melakukan itu. Dia tidak melakukan itu. Dia memang melakukan itu. Dia bahkan tidak terkejut. Tapi saya tidak bereaksi. Saya tidak tahu. Saya benar-benar tidak melihatnya lagi setelah itu. Mereka menyuruh saya duduk di belakang karena Dana mengawasi saya. Jadi saya tidak melihat apapun. Saya tidak tahu mereka berdebat di depan pintu. Sialan doa. Jadi kamu bilang saat dia di tanah, kamu menginjaknya. Aku tidak bilang begitu. Sekarang dia hanya bilang menginjaknya. Tidak. Aku tidak tahu itu. Lalu apa yang kamu lakukan saat dia di tanah? Menarik rambutnya. Menarik rambutnya. Iya. Janine Gonzalez dan Antonetta Stevens didakwa penganiayaan berat, perampokan, dan pembunuhan Ashley Bocanegra. Sebelum dibawa ke penjara, tim CSI memotret kedua wanita itu untuk mendokumentasikan ada atau tidaknya luka. Oke. Oke, kamu membuatku gugup. Janine sudah tahu didakwa penganiayaan, tapi detektif Area masih punya kejutan untuknya. Jadi kamu paham tuduhannya? Ya, aku rasa begitu. Ya, ini perampokan. Perampokan? Bagaimana bisa? Apa? Perampokan? Iya, kami tidak mencuri ponselnya. Kami pikir ini cuma iseng saja. Ya, kalau kamu yang mengambilnya. Ya, dokternya sudah mendapatkan ponselnya kembali. Aku sudah bilang, dia tidak marah saat menerimanya. Kami kembalikan ponselnya, hanya agar dia tinggalkan suaminya. Tapi kami mengubah pikirannya. Oke. Katanya so kamu boleh ambes? Tidak, oke. Ya, itu perampokan dan juga tuduhan pembunuhan. Pembunuhan? Ya, dituduh melakukan pembunuhan. Aku.
Sayang sekali. Dalam banget kan? Iya, itu gila banget. Iya. Enggak. Apa? Pembunuhan. Mungkin aku memukulnya di awal. Oh iya. Ada pertanyaan untukku? Sebenarnya tidak. Jadi saya hanya ingin memperjelas. Kimi tentang penganiayaan berat, perampokan, dan pembunuhan. Oke, itu akan menjadi 3 dakwaanmu. Punya aku? Iya, juga miliknya. Apa yang aku curi? Apa bilangnya? Cuman kurang beberapa menit lagi kan? Antonetta Stevens dan Janine Gonzalez ditahan di penjara Gwinnett County atas 3 tuduhan, perampokan, penganiayaan, dan pembunuhan. Mereka dihukum 20 tahun penjara atas perampokan dan pembunuhan tanpa rencana di Pulaski State Prison, Georgia. Mereka dijadwalkan bebas tahun 2042. Itu episode Crime Fix kali ini. Saya Angela Levy. Terima kasih sudah bersama saya. Sampai jumpa lagi.